siapa yang merelakan tanah ini ada di sini. Tak lawan sampean, tak lawan sampean. Kantor BPN, saya secara pribadi sangat menolak istilah ini. Allahu Akbar. Dari Pak Bupati Haji Edi dan Gus Firjon yang hari ini BPN, karena saya merasa punya tanggung jawab, saya mengajak masyarakat juga untuk mencoblos beliau, dan hari ini saya menentang keras. Allahu Akbar. Bapak-bapak DPR, kalau sampai setuju pengalihan fungsi lapangan Talang Sari menjadi kantor BPN, turunkan! Sampai tidak akan dicoblos lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, siap. Terlambat saya datang ke sini ya Gus ya. Iya. Tapi tidak ada kata terlambat Gus. Siap. Umi sibuk, sama juga sibuk Gus. Tadi saya dengar berita banyak sekali, baik di media massa, di media online juga, dan kebetulan beberapa teman Umi dari anggota Dewan DPRD Jember itu termasuk menyampaikan sama Umi, loh Umi nggak ke Talang Sari Umi. Tak bilang kenapa kok harus ke Talang Sari. Dia bilang saya kalau nggak ditelepon sama Gus Baikun sama Gus Jadin, saya itu nggak mungkin toh Umi tiap hari kesini. Loh Umi di Talang Sari ini ada kayaknya rame-rame atau demo gitu Gus ya. Jadi termasuk Umi itu penasaran. Dan Umi langsung datang ke sini. Saya nggak mau bertanya kepada siapa, langsung bertanya sama Gus Baikun ini. Nah, kalau bisa diceritakan kejadian apa Gus yang menimpa tadi siang ini Gus? Oke, siap. Jadi begini ya, tadi siang itu memang ada aksi demonstrasi kecil-kecilan yang itu sebetulnya yang menginisiasi itu masyarakat. Keinginan masyarakat ya, ya, masyarakat. Iya. Itu berawal dari ya kan, ini muncul surat pelepasan tanah Talang Sari untuk diberikan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Oke, 1 hektar lebih lah, 1,5 lah ya, kan lebih seperti itu. Itu lapangan sepak bola ya Gus ya? Ya. Bukannya itu lapangan sepak bola itu sudah lama ya Gus ya, ada di Kabupaten Jember. Dan mungkin termasuk aset daripada Kabupaten Jember itu Gus. Ya, betul. Dan satu-satunya ada di tengah kota ya Gus ya. Betul. Nah, kenapa kok sampai ada insiden seperti itu? Mungkin Anda bisa menjelaskan. Ini yang banyak masyarakat juga bertanya-tanya. Alasan Bupati melepaskan tanah itu kepada BPN yang mana rencananya akan dibuat kantor BPN yang baru. Ini yang masyarakat juga bertanya. Sebentar dulu, kantor BPN yang baru, kan kantor BPN sudah ada kantornya Gus. Apakah itu kurang memadai atau prasarananya di sana kurang menunjang Gus? Kok sampai punya inisiatif merebut lapangan atau haknya rakyat gitu Gus? Jadi begini. Saya kurang tahu ya alasan BPN mengajukan tanah itu untuk dibuat kantor baru. Yang saya tahu alasannya demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Memang yang saya tahu kantor BPN sekarang itu memang tidak begitu luas ya, sehingga untuk parkir mobil dan seterusnya memang tidak begitu luas ya. Mungkin saya sih sebetulnya prinsipnya kalau saya secara pribadi setuju lah. Ya kan kantor BPN ini dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Saya setuju, prinsipnya saya setuju. Tapi kenapa kok harus lapangan Talang Sari? Saya juga bertanya nih, kenapa kok harus lapangan Talang Sari? Apa nggak ada lahan lain di Kabupaten Jember? Sedangkan di Kabupaten Jember ini kan luas, termasuk BPN. Ibaratnya kita ngomongan kan tuan tanah. Betul. Tuan tanah minta tanah ceritanya ini. Tuan tanah minta tanah. Itu yang ngomong lo ya. Jadi begini ya. Jadi itu yang menjadi awal terjadinya itu ya, setelah surat itu beredar ya kan, diangkat oleh media, akhirnya masyarakat bereaksi gitu loh. Reaksinya kenapa? Karena itu satu-satunya tempat
olahraga yang digunakan oleh masyarakat miskin, oleh rakyat kecil. Di situ ada sekolah sepak bola anak-anak kecil, mulai dari usia 8 tahun sampai usia 15 tahun, pelatihan pesepak bola baru. Itu udah kan di situ. Yang saya tahu ya, yang menggunakan lapangan itu satu yang pertama sekolah sepak bola Nusantara. Ada lagi Jember Putra, ada lagi Putra Semanggi. Nah, itu juga melakukan latihan di situ. Termasuk beberapa klub yang melakukan pelatihan atau latihan sepak bola ada di situ. Selain buat jogging masyarakat yang ada di Jember ya Gus ya. Terutama masyarakat yang miskin ya Gus. Bukan hanya itu saja. Jadi ada lagi begini. Di situ juga yang perlu dicatat, ya kan? Di seputar lapangan Talangsari itu ada banyak lembaga pendidikan. Saya sebutkan saja yang paling dekat dengan lapangan Talangsari satu, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kahasidik, yaitu biasa disingkat Mima Kahasidik. Terus ada SMPI, SMP Islam Jember. Ada SMP Masito. Terus ada SDN atau Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1, 2, 3. Itu kalau olahraga semuanya pasti di situ. Pasti di situ. Pasti ya. Pasti, bukan kira-kira pasti. Berarti termasuk sarana penting masyarakat yang ada di kota ya, Iya. Terus di situ ada yang menggunakan juga, tahu saya, SMP Kartika, SMP N12, SMA Kartika. Nah, memang di situ ya kan, dibuat sarana olahraga. Karena begini, kan kita tahu, ya kan, di mata pelajaran sekolah anak-anak kita ini, kan memang ada olahraga. Iya. Lah, pada saat jamnya olahraga itu pasti guru olahraga itu secara umum pasti mengarahkan muridnya di situ. Ya, betul. Terus pertanyaan saya begini, kalau seandainya nanti lapangan Talangsari itu jadi kantor BPN, lah anak-anak didik ini mau mau melakukan aktivitas olahraga di mana? Pasang Tanjung keliling-keliling. Ini kan jadi masalah itu loh. Ya kan? Ini kenapa kok olahraganya di Pasang Tanjung atau di jalan-jalan di aspal-aspal, Gus? Saya jadi mikir, ini bupati itu artinya di dalam keputusannya ini kan tidak memikirkan aspek sosiologi dan seterusnya lah. Kenapa kok tidak dipikirkan itu gitu aspek loh? lingkungan juga, Gus. Belum lagi di situ tingkat kemacetannya luar biasa tinggi. Sekarang saja setiap pagi kita lihat ya antara jam 6:30 jam 7 macet banget di situ, ya kan? Karena orang tua ngantarkan anak sekolah misalnya. Coba bayangkan kalau ditambah kantor BPN di situ, mau jadi apa? Ini jadi masalah. Gitu itu ya, Gus ya? Belum lagi di situ ada banyak lingkungan pondok pesantren. Ya termasuk Anda juga. Nah ini, dan tanah itu sangat historis sekali. Bahkan setahu saya dulu tanah itu pada masa bupati siapa saya lupa, kalau saya tidak salah ingat Pak Suryati, tanah itu pernah oleh Pemkab mau diberikan ke Ki Ahmad Siddiq. Mau dihibahkan? Dihibahkan, ya, untuk kepentingan pendidikan pondok pesantren. Pada saat itu Ki Ahmad Siddiq menolak. Kenapa? Karena beliau tahu masyarakat menggunakan lapangan itu untuk kegiatan aktivitas masyarakat, ya seperti sepak bola dan seterusnya. Ya kan? Loh, kok saiki bupati kok aneh gitu loh. Ki Ahmad Siddiq saja dulu nolak kok. Nah, ini kok malah mau diberikan ke BPN, kan jadi lucu. Menurut pendapat Anda bagaimana sikap bupati yang seperti ini? Apa ini mungkin dinamakan bupati yang tidak pro rakyat yang katanya mau sinergi, kolaborasi dan macam-macam? Menurut saya jelas lah ya. Kalau menurut saya jelas. Ya kan, kita itu kalau mau menganalisa seorang pemimpin itu kan lihat kebijakannya. Ya kan? Ambil contoh begini. Kalau ada, ya siapapun bisa ngomong lah. Kan dari dulu kan kemiskinan itu selalu dikapitalisasi. Pokok oleh SKP nyalon itu SKP wong wis janji manis, Gus. Semanis madu, Gus. Rakyat kecil lah. Untuk inilah ya orang orang cacat dan seterusnya kayak paling peduli. Giliran sudah jadi, lihat saja programnya nggak menyentuh. Bercontoh sekarang ini begini ya. Rame sekarang isu beredar di tengah masyarakat, ya kan? Bahkan ini sudah bukan isu lagi, ya jelas sudah ada walaupun apakah itu sudah digelontorkan atau belum, saya belum tahu, tapi bahwa ya kan rencana bupati untuk membiayai ya kan perbaikan lapangan golf di Gelantangan itu sampai menggelontorkan uang sebesar 5 miliar.
Iya. Gitu kan? Iya. Ya ini bukannya saya tidak setuju ndak, gitu kan? Oke lah, itu bagian dari yang memang harus dijaga. Seandainya begitu. Cuman kan begini, lapangan golf itu satu yang saya tahu milik BTPN, bukan asetnya Pemkab. Milik negara ya Gus ya? BUMN. BUMN. Ya. Oke. Itu luasnya 50 hektar, ya. Nah, terus Bupati menggelontorkan dana di situ dengan dalih perawatan lah, ya. Sebesar berapa Gus kalau boleh tahu Gus? 5 miliar. 5 miliar ya, 5 miliar, 5 M. Nah, padahal mohon maaf ya, kita tahulah golf itu kan olahraga orang kaya, ya kan? Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa manfaatkan itu. Dan kalau kita hitung rasio orang yang menggunakan, ya paling sehari tidak lebih dari 10 sampai 15. Kalau ada yang make, kalau ada yang make. Ya kan? Ini dianggarkan sekian besar, gitu loh. Oke lah, saya setuju saja. Cuman kenapa kok tiba-tiba lapangan Talang Sari yang jelas digunakan oleh masyarakat miskin, orang-orang kampung, gitu kan? Jelas tadi saya sebutkan di situ ada sekolah sepak bola, semua sekolah lembaga pendidikan di sekitar situ juga menggunakan lapangan Talang Sari untuk kegiatan olahraga. Lo kok malah mau diberikan kepada BPN dan dialihfungsikan sebagai kantor? Lo ini kan lucu. Terus jadinya bupati ini peduli dengan rakyat kecil. Buktinya mana? Dari kebijakannya saya sudah tidak pro rakyat loh. Begitu ya Gus? Iya, dan ini yang tadi membuat reaksi masyarakat bergerak. Tentang saja anak-anak kecil yang biasa main bola. Anak-anak kecil sampai datang juga termasuk turun ke jalan yang belum saatnya untuk berdemo ya Gus ya. Anak-anak kecil ini kan kalau hari Minggu ya SSB itu aktif. Oke. Coba itu bisa dicek nanti kalau hari Minggu depan panjenengan turun ke sana, pasti sejak mulai jam 6 pagi itu sudah banyak anak di situ latihan sepak bola, fisik dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh sekolah-sekolah sepak bola yang ada di sekitar perkotaan. Lah di situ ya kan kebetulan kan dari hari Minggu ya kan anak-anak kan pada latihan. Ya kan, pas lagi berkumpul lah di sana. Ya. Pada saat mereka tahu itu kan ada aktivitas, mereka bertanya-tanya ada apa Pak ini. Ya kami kan menjelaskan, kami mau melakukan aksi ini kan. Nah, bahwa untuk menyelamatkan lapangan Talang Sari. Sebagian dari mereka menangis. Loh, sampai kalau nangis terus ya Gus ya. Kalau ini nanti yang nangis anak kecil bukan cuma sampean saja ya. Saya punya banyak bukti foto. Kemudian mereka ada. Maksudnya menangisnya itu termasuk merasa kecewa dan keberatan ya anak kecil ini jangankan kehilangan tempat bermain, ya kan? Mainannya dipinjam temannya saja ini bisa nangis kok. Terus pada saat mereka diberitahu ini ada kemungkinan nanti tempat kalian berlatih sepak bola sudah tidak lagi bisa digunakan karena nanti akan jadi kantor Badan Pertanahan Nasional. Ya mereka nangis lah. Terus kita mau main bola di mana? Tapi tempat sarana masyarakat untuk berolahraga atau beraktivitas atau sarana umum ya Gus ya? Ya, jadi begitu masyarakat bergerak secara spontan, kebetulan saya dihubungi, ya kan, saya takut kalau nanti bisa terjadi anarkisme dan seterusnya, akhirnya saya mencoba untuk turun meredam mereka, gitu kan. Lalu saya juga harus menemani mereka karena pada dasarnya saya secara pribadi pun menolak, ya kan. Masa nggak ada sih orang Pemkab itu kan punya aset selain daripada lapangan Talang Sari masih banyak. Ya kan, ambil contoh saja di Bintoro Pemkab itu punya tanah 46 hektar. Punya Pemkab ya? Punya Pemkab. Dan itu radiusnya dari alun-alun juga kurang lebihnya sama lah dengan lapangan Talang Sari. Nanti kita ajukan biar aja BPN pindah ke Bintoro itu. Terus ada lagi pindah ke Bintoro aja lebih baik. Itu maksud saya pastikan tidak akan ada polemik. Kalau seandainya digeser di situ, ya kan? Yang jadi masalah di lapangan Talang Sari ini adalah satu-satunya, ya kan, fasilitas olahraga milik umum yang masih bisa dinikmati oleh rakyat kecil, ya kan? Dan di situ jelas aktivitas kegiatannya sehari-hari ada. Saya malah justru berharap lah, pemerintah, Pak Hendi, Bupati, amen kalau gelem biayai lapangan golf sampai 5 miliar, lo apa sarana yang digunakan rakyat sampean? Tolong ya, sampai catat. Kemarin di Kecamatan Kaliwates, ya Pak Hendi itu menang 90%.
Di Kecamatan Kaliwates saja termasuk satu kecamatan itu Gus ya. Khusus di Kecamatan Kaliwates. Kecamatan Pak Kaliwates. Haji Hendy ini menang 90%. Iya kan? Iya. Dan mereka ini milih karena berharap Pak Hendy ini nanti bisa peduli ngopeni rakyat kecil. Bukan menghabiskan ya. Malah. Ya ini yang membuat, jujur ya, saya ini merasa punya tanggung jawab besar. Ya, saya ini yang mengajak masyarakat. Sabar Gus, sabar. Kita ngomongnya santai aja Gus. Astagfirullahaladzim, istighfar dulu Gus. Jadi saya yang ngajak masyarakat, ya kan, untuk nyoblos beliau dengan jaminan aja. Nanti saya sampaikan bahwa ini akan lebih baik. Terus dengan keputusan ini kan konyol banget. Iya. Ya, saya baru tadi malam dituablaki karo wong akeh. Gimana ini Gus? Kalau lapangan ini masyarakat sampai datang ke sana iya. Gus. Terus tadi sampai termasuk mendampingi masyarakat dalam termasuk demo ya tadi ya yang Umi lihat itu ya. di media online ya, itu tanggapan dari masyarakat itu sebetulnya seperti apa? Gitu. Dan saya tadi juga melihat nonton video sampai menangis gitu. Kenapa sampai terjadi hal-hal yang sebetulnya kayak Gus Baiko tidak pantas lah. Sampai meneteskan air mata cuma karena kedoliman orang yang satu ini, Gus. Jadi begini lah, saya itu begini loh ya. Saya itu melihat wajah anak kecil tadi di lapangan. Seandainya sampean tadi ada di situ, saya yakin sampean juga akan menangis. Lihat wajah mereka, ya kan, begitu melas, ya kan, setiap minggu mereka di situ latihan sepak bola, ketemu dengan temannya, bisa guyonan dan sebagainya. Tadi begitu tahu bahwa tanah itu akan beralih fungsi, wajah-wajahnya itu, ya Allah, sopo sing teko. Kayak putus asa gitu. Iya. Berarti anak kecil itu banyak menaruh harapan ada di sana, Gus, di lapangan itu, Gus. Saya pastikan, ayolah, kalau memang mau dibuktikan. Ya kan, oke, ayo. Ini kan pemerintah turun, ayo betul, ayo tak ternolak panjenengan ketemu masyarakat. Iya kan, kalau siap, ayo, gitu loh. Apakah masyarakat setuju, gitu loh? Iya kan, ingat, ya, saya juga punya dasar ini, ya, ini perlu diketahui. Iya. Ini ada undang-undang. Sampean bisa memberikan jawaban sama Umi, katanya sampean punya data. Ya. Sebetulnya data apa saja yang Anda miliki, Gus? Terkait dengan urusan lapangan Telangsari ini saya juga punya dasar, ya kan. Kenapa pemerintah menurut saya dalam hal ini ya, Bupati Jember Gegabah Pak Hendy ngawur dengan memberikan aset itu ngawur. Kenapa? Karena dia sudah menabrak ketentuan pasal 103 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yang isinya berbunyi begini: setiap orang yang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 8, ini bisa dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sekitar 20 miliar rupiah. Jelas, ini ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang melindungi, ya. Iya kan? Di situ jelas. Itu tempat olahraga, ada aktivitas olahraga di situ yang ada setiap hari, digunakan lembaga pendidikan, pondok pesantren, bahkan sekolah formal. Di situ ada, bahkan ada sekolah sepak bola di situ. Lah terus bupati ini termasuk sarana umum ya Gus ya? Bupati ini ngawur, nabrak lagi ya Gus. Ngawur, nabrak undang-undang lah. Mungkin Anda bisa membicarakan sedikit Gus, selain menabrak undang-undang, apalagi yang Anda tahu Gus, kesalahan-kesalahan bupati yang menurut Umi ini bupati satu-satunya di Jawa Timur yang kontroversi ini. Menurut Anda bagaimana Gus? Ya, mengenai maksudnya ada kaitannya dengan lapangan sepak bola yang ada di Talangsari ini Gus. Jadi banyak sekali lah kebijakan-kebijakan bupati ini yang menurut saya kontroversi. Ya salah satunya yang lagi sekarang hangat dibicarakan. Satu sisi
Bupati ini kayak kebijakan lapangan golf yang notabene itu olahraga orang-orang elit, orang kaya dibiayai sampai 5 miliar. Ya kan, lapangan Talangsari bukan hanya tidak pernah dibiayai oleh pemerintah, tapi hari ini malah sedang akan dialihkan fungsi sebagai perkantoran. Lah ini kan miris banget, maksud saya, Kak. Jari ini peduli dengan wong melarat, jarinya pro rakyat miskin, buktinya mana? Itu kan, belum lagi kebijakan ini, ada undang-undang. Saya khawatir sebetulnya, jangan-jangan nanti ada apa-apa ini, ya kan? Ada apa-apa gitu. Walaupun saya tidak mau mengembangkan lah, ya. Tapi Anda sudah punya kecurigaan, kayaknya udah. Bukan saya, mohon maaf, bukan saya saja. Nanti kalau saya kan dikira saya nyinyir. Iya. Ayolah turun ke masyarakat membicarakan itu. Kenapa kok ini diberikan? Ada apa? Apa sudah ditandatangani sama Bupati Jember? Sudah, ini saya punya bukti lagi. Ya kan, saya punya bukti. Ya bahwa itu sudah. Gimana Jember ini, Bos? Enggak. Ini sudah melayangkan surat ke DPRD Jember ya, Gus ya? Permohonan persetujuan hibah tanah dan bangunan pagar untuk kantor pertanahan Kabupaten Jember. Di dalamnya isinya di sini penyerahan lapangan Talangsari. Ini. Tapi loh, kalau menurut Bupati kok ngawur minta ampun. Tapi kalau menurut saya, Gus, kalau sampai DPRD menandatangani atau menyetujui Gus Bupati dan DPRD Jember, saya rasa sudah salah. Dan saya juga berharap Gus ya DPR itu saya yakin mereka tidak mungkin segagah itu ya, mereka kan representasi rakyat, mereka yang memilih rakyat, mereka kan yang menyuarakan rakyat, ya kan. Dengan tadi ada kejadian seperti ini, DPR itu menyetujui ya setuju menungso ya itu menungso lah, mereka ini dipilih rakyat, seharusnya bagaimana digaji oleh negara dengan uang rakyat, terus saya kira kepentingan rakyat gak dibelani memane ya saya nggak bisa ngomong, tapi saya yakin enggak lah. DPRD kita orang yang baik-baik, saya banyak kenal. Saya banyak kenal sama DPRD Jember, orang yang baik-baik. Saya yakin. Masukan Anda buat anggota DPRD Jember termasuk semua mulai dari ketua dan ketua fraksi juga ketua sampai anggota DPRD Jember apa? Saya berharap lah, teman-teman atau saudara-saudara saya, teman-teman DPRD ini. Ya kan, jelas masyarakat sudah bergerak, ya kan, media sudah begitu ramai, ya kan. Saya berharap mereka akan menolak, ya kan, permintaan. Akan menolak apa harus menolak ini, Gus? Oh ya, harus menolak. Beda loh, akan menolak dan harus menolak. Saya klarifikasi. Saya setuju dengan Umi. Ya harusnya DPRD harus menolak. Harus menolak, Gus. Permintaan bupati yang tidak masuk akal ini, ya kan, harus menolak, ya kan, demi untuk sekali lagi kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kalau masalah kantor BPN, sekali lagi, saya bukannya tidak setuju, ya kan, silahkan. Pemkab itu punya aset banyak, tadi sudah saya sebutkan di Bintoro ada 46 hektar. Berapa sih dibutuhkan BPN? Oh, 1 hektar. 3 hektar kan juga kalau nih. Benar. Iya kan, di situ juga tidak macet, ya kan. Saya yakin tidak akan terjadi polemik apapun. Kalau yang diberikan asetnya yang di Bintoro atau yang mungkin di, saya tahu lagi ada sempat dulu ya pemerintah kabupaten yang dulu, bupati yang dulu bangun asrama haji gak jadi. Iya. Maksud saya ngirim materialnya. Membagian lagi. Kenapa enggak itu saja? Iya kan, sudah ibadah saja daripada nganggur, mangkrak, kasihkan BPN. Di JSJ, Gus. Iya kan? Sebagian bangunannya juga setahu saya sudah mulai terpasang. Kayak kok wis. Tinggal melanjutkan. Tinggal melanjutkan saja. Saya yakin tidak akan ada polemik. Saya jamin. Ya. Saya jamin. Tapi kenapa kok ya Allah kok iso duwe pikiran lapangan Talangsari yang diberikan? Tapi kita ngomong-ngomong masalah seperti itu, Gus, termasuk BPN ini termasuk lembaga yang paling di nomor 1 kan sama Pemkab Jember, Gus. Selain lembaga samping negara itu termasuk kejaksaan atau kepolisian, Gus. Umi ambil contoh, Gus ya, BPN ini banyak sekali diberi fasilitas sama Pemkab Jember, termasuk mobil yang double kabin harga dengan 1 miliar lebih, juga print komputer CPU dengan harga 4 miliar lebih, dan juga dikasih dana untuk operasional kendaraan yang jumlahnya puluhan dan anggarannya ratusan juta.
Saya jujur tidak mengikuti itu semua, saya tidak pegang. Tapi kok kenapa kok masih minta yang ini? Ibaratnya gini Gus, dikasih hati kok minta repel loh. Ibaratnya kok BPN ini kok melunjak sekali gitu loh. Mungkin begini ya, maksud saya juga tidak ingin memanaskan suasana. Karena yang paling penting kan yang perlu dipahami, karena saya juga tidak mau mempolitisasi urusan ini dan juga tidak mau mendramatisasi urusan ini. Ya mungkin begini ya. Jadi kenapa ini kan berawal dari setahu saya kepala BPN yang lama ya kan sudah diganti sekarang yang baru ini nggak tahu apa-apa, saya yakin itu karena hanya melanjutkan baru saja beliau menjabat belum 1 bulan kok itu kan. Ini sebetulnya yang saya tahu berawal dari kepala BPN yang dulu sebelum yang diganti ini mengajukan ya kan, karena memang BPN ini mungkin karena lahan parkirnya tidak lebar dan seterusnya, demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik mereka membutuhkan tempat yang lebih luas. Semua masyarakat saya yakin setuju, ya kan. Terus kepala BPN ini mungkin melihat tanah lapangan Talangsari yang luas 1,3 hektar, bukan 13 hektar ya. Bilangnya di media 13. Itu ada titiknya mungkin. 1,3 hektar. Nah, itu cukup representatif untuk dijadikan kantor. Kan dengan begitu nanti lahan parkirnya menjadi luas dan seterusnya. Ya kan? Ya mungkin pikiran saya kepala BPN, kenapa ini? Oh ini lapangan ya kan, karena beliau nggak pernah turun ke lapangan itu sendiri melihat, wah daripada nganggur mangkrak kalau dijadikan kantor, ya mungkin secara spontan seperti itu lalu diajukan. Ya harusnya di sini, ya kan, harusnya di sini Bapak Bupati itu sebelum menandatangani pelepasan tanah harusnya melakukan kajian sosiologis, ngajak ngomong dulu masyarakat sekitar, ditawarkan dulu, lalu ngecek di situ ada aktivitas olahraga apa tidak, gak terus ujuk-ujuk ya moro-moro nanda tangani jebret diberikan ke DPR dan kon ngasih berikan saja. Loh kok saya enak melok tuh kita sampean tanah itu loh maksud saya. Nah ini poin plus Gus, sampai ini gak melok tuh kok enak gak ikut beli ya Gus. Iya, ini yang saya ingatkan, sampai jangan semenang-menang lah jadi pemimpin itu. Ojo moro, coba saja Kiai Ahmad Siddiq begitu bijaksananya pada saat aset ini dulu oleh Bupati ditawarkan kepada Kiai Ahmad Siddiq, beliau menolak. Kenapa? Karena beliau tahu penting buat rakyat, untuk masyarakat, rakyat sekitar menggunakan itu kegiatan olahraga dan seterusnya. Loh kok Bupati ujuk-ujuk channel? Ini kan wajar dong kalau saya atau masyarakat yang lain bertanya-tanya, ini jadi dil-dilan apa sih? Dil-dilan ya Gus ya? Iya kan wajar loh, saya tidak menuduh ya. Kalau saya menduga, ini dil-dilan apa sih? Ada kesepakatan ya Gus? Sebab gini ya, tolong dicatat. Kalau kepala BPN ini kan bisa jadi bukan orang Jember ya? Bukan, ya kan? Nggak tahu masalah di Jember. Pak Hendi ini rumahnya dari lapangan Talangsari ke tempat rumah kelahiran beliau itu hanya berjarak 500 meter. Bohong kalau dia tidak tahu ada aktivitas apapun di situ. Paham maksud saya nih ya? Iya. Saya yakin juga dia pernah kok main bola di lapangan itu pada saat dia masih miskin, mungkin loh ya. Loh kok kenapa kok sekarang tiba-tiba? Ini yang membuat saya kecewa, saya mangkel dan saya malu sebagai orang yang mendukung beliau, bahkan ngajak masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk nyoblos beliau dengan harapan lebih baik. Lah kok tambah gak karu-karuan. Wajar kalau saya ini sekarang sangat kecewa dan berarti marah. Tolong dicatat ya. Siapapun yang punya pikiran mau mengalih fungsikan lapangan Talangsari, yang itu memang hari ini faktanya sudah saya sampaikan berulang-ulang, punya historis yang luar biasa, termasuk bagi saya pribadi dan semua orang yang sudah umurnya agak tua seperti saya, semua pernah bermain bola di situ. Ya kan? Loh, itu tempat kami bermain. Sekarang kami juga punya anak seusia yang kami dulu masih suka main bola, juga bermain di situ. Pak Bupati tolonglah sampean paham. Lek sampean ngono anake wong sugih, ya kan, mau nyewa lapangan futsal mampu lah. Orang-orang kampung tetangga kami nggak mampu Pak. Boyo mikir toh sampean. Jadi memang lapangan itu sangat
mempunyai fungsi yang sangat besar buat rakyat miskin, khususnya yang ada di perkotaan ya Gus. Betul, monggo cek saja, ya kan. Saya minta tolonglah, Pemkab, ya, pemerintah kabupaten, termasuk Pak Sekda ini, cek enak-enak tangan-tangan sampean, cobalah sampean keliling dulu di wilayah kota. Aduh, ini apa ada? Sekdanya ini resmi apa masih melanggar KSOTK gitu? Itu tugas dengan informasi. Ya, saya ini tolonglah sampean turun. Sekdanya resmi apa enggak resmi sebentar dulu nih, kalau sangat dijawab ini. Ya itu kan tugas Anda mencari berita. Jadi ini, ya cobalah turun naik keliling OC, apakah ada lapangan bola selain dari lapangan Talangsari, tolong. Iya. Kalau emang mau diganti, terus diganti lokasi mana? Ayo. Ya main bola di pinggir jalan atau di Pasar Tanjung nggak apa-apa sudah. Tadi itu sempat loh, untungnya saya redam. Tadi itu sempat ada wacana, tiba-tiba orang teman-teman yang demo itu, ya kan, maunya jalan tadi itu di stop. Jalan yang mana Gus? Jalan Kasidi itu mau di stop. Oh, jalan yang ke Talangsari. Dan mereka mau main sepak bola di jalan. Loh. Saya ngomong janganlah. Iya kan banyak orang lalu lalang juga itu kan merugikan orang lain. Enggak Gus, ini biar tahu pemerintah. Inilah gambaran nanti kalau seandainya lapangan ini sudah fungsi sebagai kantor. Apa kami harus main bola di jalan seperti di ini? Aspal. Iya janganlah, kita janganlah. Nah, saya yakin ini nanti dengan apa yang kita lakukan hari ini, saya yakin lah. Ya, ada toh ini masih, ya kan, surat pelepasan ini masih ada di kantor DPR. Ya. Masih ada di kantor DPR dan masih harus dilakukan kajian sama DPR. Dan intinya Gus harus digagalkan. Harus digagalkan. Dan saya minta, ini sebagai closing statement saya, saya minta Bupati secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masyarakat di wilayah Talangsari. Secara terbuka, silakan lewat media apapun itu, permintaan maaf tulus dalam hati, dan saya mendesak pemerintah, ya kan? Saya mendesak pemerintah, tolong diingat, tolong dicatat, saya juga berjuang atas kemenangan sampean berdua, ya kan? Ya, Pak Bupati dan Wakil Bupati, tolonglah sampean gelantangan di OPMI itu kayak duit 5 miliar. Saya lu nggak ngeritik itu, silakan boleh, tapi boyo sing adil. Lapangan Talangsari kudu dandan nono. Kasih 5 miliar juga. Gak usah 5 miliar lah. Ya cukup digelontorkan 500 sampai 1 M saja sudah bagus. Itu bisa menjadi lokasi rekreasi, ya kan, tempat bermain, sarana olahraga, ya kurang lebih seperti di alun-alun lah. Di alun-alun itu kan lapangannya kadang dibuat main bola, terus ada lapangan basketnya juga. Di situ ada teman bermain, bisa. Dengan luas 1,3 itu, saya yakin biaya 500 juta itu sudah terlalu banyak mungkin. Sudah disulap, kasih lampu, sehingga nanti itu juga bisa berfungsi memecah keramaian. Saat ini gelap sekali di situ ya Gus. Gak ada sama sekali. Kelemotan ya Gus ya. Tidak mungkin lah siapa yang menggunakan di situ. Lah ini maksud saya, ya, dengan begitu nanti otomatis, ya kan, kita masih punya ruang terbuka hijau. RTH. Nah ini kan memang sudah juga menjadi apa ya, untuk tata kota itu kan bagian dari yang harus dilakukan. Ya kan, hari ini di kota sudah tidak ada lagi tanah lapang. Ini tidak boleh disentuh untuk dialihfungsikan, tidak boleh. Tidak boleh lah, kita tidak punya lagi. Tidak boleh dialihfungsikan, tayo. Nah, dan saya pastikan lah, siapapun yang punya rencana itu akan saya lawan. Siapapun itu. Siapapun. Urat takut saya sudah putus. Iya, tak lawan. Luar biasa. Pasti saya lawan. Gus, oke, saya mau tanya sedikit ini Gus. Wakil Bupati Jember kan termasuk masih saudara sama sampean Gus. Apakah ada masukan dari Wakil Bupati mengenai hal yang sampean lakukan tadi pagi ada di lapangan Talangsari? Saya belum terhubung dengan beliau, jujur ya. Saya sehari ini belum jangankan sehari ini. Sejak saya ketemu terakhir beliau itu pada saat Lebaran. Sejak itu sampai hari ini karena kesibukan masing-masing. Kebetulan saya baru datang kan dari luar kota ngisi acara di 4 kota, mulai dari Nganjuk, Sragen, Jogja, Magelang. Seminggu penuh saya pergi ngisi kegiatan di luar. Saya juga baru nyampe hari Rabu kemarin. Terus dapat berita ini. Jadi saya jujur belum ketemu dengan Pak Wakil Bupati. Apakah beliau tahu masalahnya atau tidak, ini monggo dikonfirmasi lah kepada beliau, ya kan. Saya tidak boleh menjawab pertanyaan itu ya.
Tapi gini loh, kenapa kok saya ini berkali-kali nyebut bupati? Kan ditandatangani jelas yang mendatangani surat ini bupati, bukan wakil bupati. Kan yang saya gugat ini yang mendatangani surat pelepasan ini, ya. Saya tunjukkan sekali lagi udah, ya biar tahu ya di kamera, biar semua tahu itu loh. Nah ini ya bupati, ini ya Bupati Jember. Nah itu yang buat surat itu kan bupati. Ya kan, ya wajar kita tanya yang buat surat itulah. Oke, Gus, ini Gus, saya mau tanya ini antara iya dan tidak, Gus. Ini seandainya, Gus, ya, berandai-andai saya, Gus. Ada mungkin separuh dari anggota DPRD setuju dan separuhnya lagi yang tidak setuju, atau separuh menandatangani dan separuhnya tidak menandatangani. Saya tidak mau politisir, saya yakin lah DPR kita masih punya hati. Masih punya hati nurani ya, Gus, ya. Kalau DPRD tidak menyetujui, apakah itu kiranya bisa digagalkan nanti, Gus? Pasti bisa. Kalau DPRD semua kompak tidak menyetujui, tidak usah semuanya. Ya kan, jumlah DPRD itu kan 50 orang. Iya. Asalkan 50 plus 1 berarti 51%. Berarti kalau 26 orang saja tidak setuju, selesai. Gagal ya, Gus, ya. Gagal. Dan ini sekarang nasib lapangan Talangsari ini ada di pundak DPRD. Karena surat pelepasan sudah nasib lapangan Talangsari ada di tangan Anda, para wakil rakyat, anggota Dewan DPRD Jember. Dan ini harus diperjuangkan. Karena ini hak daripada rakyat, mulai dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini zaman Wakanda ya, Gus, ya. Wakanda sekarang ini, Gus. Oke, mudah-mudahan sedikit masukan atau bincang-bincang Umi bersama Gus Baikun bermanfaat, dan juga buat rakyat Jember ya tetap semangat melakukan aktivitas. Ada di mana saja, termasuk yang memiliki daerah atau mempunyai kepentingan ada di lapangan Talangsari, lakukanlah sebagaimana mestinya yang biasa olahraga di sana, karena ini memang haknya rakyat, haknya Anda juga. Gus Baikun, Umi, dan semua anggota DPRD Jember insya Allah akan memperjuangkan hak-hak nasib rakyat Jember dan untuk menuju Jember yang lebih baik tentunya, Gus, ya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Orang yang dolim itu, masukan dari Umi ya, orang yang dolim itu adalah orang yang melakukan atau menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, betul. Iya kan? Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Bincang-bincang Umi kayaknya sudah cukup buat kalian semuanya. Dan saya berharap sekali lagi buat anggota DPRD Jember, gunakan hati nurani, jangan menggunakan otak dan hati yang panas ya, tapi hati nurani demi kepentingan rakyat. Karena apa? Tahun 2024 Anda akan dipertanyakan lagi dan Anda akan diperjuangkan lagi. Siapa yang berjuang? Tetap rakyat yang berjuang, bukan orang lain. Oke, gitu aja liputan dari Umi, si pilot kan tercantik, sang maestronya Jember, yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Wassalam, I love you. Bye-bye.